Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kami dari jurusan Teknik Informatika Sore. Nama saya Trian Atali Yulkristi Arta, NIM G231919016. Teman saya yang bernama Ifat Wildan Al-Majid, NIM G231910017, dan Hanif Pratama Huda, NIM G231910018. Kami akan mempresentasikan 15 paper yang kami baca. Paper yang pertama berjudul Therapeutic Algorithm for Use of Melatonin in Patients with COVID-19. Publish pada tanggal 15 Mei 2020. Masalah penelitiannya yaitu obat dan vaksin baru sedang dirancang sebagai pengobatan COVID-19, tapi pengembangan dan pengujiannya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dengan demikian, ada kebutuhan serius yang belum terpenuhi untuk identifikasi molekul atau zat yang saat ini tersedia dan aman yang dapat digunakan untuk memperlambat atau mengobati penyakit COVID-19. Metode yang digunakan yaitu pemberian melatonin secara khusus untuk mencegah atau mengobati yang bisa juga dikombinasikan dengan obat lain. Beberapa manfaat melatonin yang lain adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antivirus terhadap virus lain, menjadikannya pilihan yang masuk akal untuk digunakan. Pembahasan penelitian yaitu badai sitokin menyebabkan cedera jantung akut, sindrom gangguan pernafasan akut, dan infeksi yang menyebabkan kegagalan sepsis dan multisis umum yang dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian, mencegah badai sitokin mungkin menjadi kunci untuk pengobatan pasien yang terinfeksi COVID-19. Kesimpulannya yaitu, melatonin adalah molekul yang secara negatif mengatur reaksi berlebihan dari respon kekebalan dan peradangan berlebih, mempromosikan aktivitas kekebalan adaptif. Selain itu, indol adalah molekul endogen diproduksi dalam jumlah kecil yang sintesisnya berkurang dengan bertambahnya usia. Melatonin harus dipertimbangkan untuk penggunaan pencegahan atau pengobatan saja yang dapat dikombinasi dengan obat lain dan mengusulkan algoritma terapeutik untuk digunakan pada pasien. Yang kedua yaitu berjudul Deep Learning Algorithm Using CT-Images to Screen for Coronavirus Disease atau COVID-19. Publish pada tanggal 26 Januari 2021. Permasalahan pada paper tersebut adalah mewabahnya sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 yang sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 26 juta kasus penyakit virus corona di dunia. Metode yang digunakan yaitu yang pertama, retrospective collective of dataset atau pengumpulan dataset retrospektif. Yang kedua, delineation of ROI atau penggambaran ROI. Yang ketiga, overview of the proposed architecture atau ikhtisar arsitektur yang diusulkan. Yang keempat, image preprocessing and feature extraction atau pemrosesan gambar dan ekstraksi fitur. Yang kelima, prediction atau prediksi. Yang keenam, performance evaluation metrik atau metrik evaluasi kinerja. Pembahasannya yaitu untuk mengembangkan algoritma pembelajaran mendalam untuk identifikasi gambar awalnya didaftarkan 259 pasien di mana kohort termasuk 180 kasus pneumonia virus khas yang didiagnosis sebelum wabah COVID-19. Pasien-pasien ini disebut negatif, namun 79 kasus lainnya berasal dari 3 rumah sakit dengan pengujian asam nukleat yang dikonfirmasi dari SARS-CoV-2 yang disebut positif COVID-19. Menariknya, ditemukan bahwa 46 dari 54 gambar ketika hasil tes asam nukleat negatif diprediksi sebagai positif COVID-19 oleh algoritma dengan akurasi 85,2%. Kesimpulannya yaitu, dalam penelitian ini menunjukkan
Bukti prinsip bahwa pembelajaran mendalam dapat mengekstrak fitur gambar CT COVID-19 untuk tujuan diagnostik. Yang ketiga yaitu berjudul Hyper Learning Binary Dragonfly Algorithm for Feature Selection, a COVID-19 Case Study, publish pada tahun 2021. Permasalahan yang dibahas adalah 21 kumpulan data yang dikumpulkan dari repositori UC dan Arizona State University digunakan untuk memvalidasi kinerja metode yang diusulkan dalam pekerjaan ini. Selain itu, model yang diusulkan diterapkan pada aplikasi COVID-19. Temuan kami menunjukkan bahwa LPTI yang diusulkan mengungguli algoritma lain di sebagian besar kumpulan data. Metode yang digunakan yaitu metode berbasis wrapper, particle swarm optimization, dan varian binernya telah banyak digunakan dalam pekerjaan seleksi fitur. Parameter adaptif dan PSO berbasis strategi dan BPSO yang ditingkatkan adalah dua pendekatan terbaru yang diterapkan dalam pemilihan fitur pembungkus. Pembahasannya yaitu HLBDA dapat diterapkan pada berbagai aplikasi rekayasa dan klinis seperti diagnosis COVID-19. Kesimpulannya yaitu dalam artikel ini sebuah novel hyperlearning binary dragonfly algorithm diusulkan sebagai metode berbasis pembungkus untuk tujuan pemilihan fitur sebagai fase pemrosesan penting untuk algoritma klasifikasi. Strategi pembelajaran hyper digunakan untuk secara substansial meningkatkan kinerja algoritma dalam pemilihan fitur. Yang keempat yaitu berjudul Genetic Justification of Safer COVID-19 Using a Rigorous Algorithm yang publish pada tanggal 7 April 2021. Masalah yang dibahas yaitu penulis berhipotesis bahwa kerentanan genetik akan terlihat pada pasien dengan COVID-19 yang parah, mirip dengan TMA dan berhubungan dengan keparahan penyakit. Kami menganalisis data genetik dan klinis dari 97 pasien yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 melalui pengurutan generasi berikut yang ditargetkan. Kami menemukan varian ADAMTS13 pada 49 pasien bersama dengan dua varian faktor risiko. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan adalah 1. Study population, 2. Genetic analysis, 3. Statistical analysis, yang keempat propose algorithm. Pembahasan yang dibahas yaitu populasi. Kami secara prospektif mempelajari pasien Kaukasia dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 di pusat rujukan. Kami selalu dan gelombang kedua April, Mei, dan September sampai Oktober. Diagnosis dikonfirmasi oleh reverse transkriptase polimerase reaksi berantai. Tingkat keparahan COVID dinilai berdasarkan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjadi sedang dan berat penyakit. Data tambahan tentang riwayat dan perjalanan pasien dicatat dengan merawat dokter yang mengikuti pasien. Kesimpulannya yaitu kami menemukan bahwa untuk pertama kalinya varian yang terkait dengan komplemenopati dan TMA pada pasien dengan COVID-19 yang parah, kami pernah juga mampu menghasilkan algoritma yang ketat yang mendeteksi kombinasi dari combination varian memprediksi rawat inap ICU pada semua wanita dan 78% pasien laki-laki. Kelima yaitu deep learning algorithm for modeling and forecasting of COVID-19 in 5 worst effects of India. Publish pada tahun 2021. Masalah yang dibahas yaitu COVID-19 adalah penyakit epidemi yang sangat menular yang disebabkan oleh novel coronavirus SARS-CoV-2. Dalam karya ini, pembelajaran mendalam digunakan untuk mengusulkan teknik pembelajaran inkremental online berbasis jaringan. Syarat tiruan untuk memperkirakan parameter model analitik terpadu aliran data COVID-19 untuk membantu dalam perumusan kebijakan yang optimal, pengamatan efisien, peramalan, dan simulasi. Metode yang digunakan yaitu
Teknik pembelajaran inkremental online berbasis jaringan syaraf tiruan untuk mengembangkan model analitik adaptif dan non-intrusif pandemi COVID-19 untuk menganalisis dinamika temporal penyebaran penyakit. Pembahasannya yaitu penyakit COVID-19 di 5 negara bagian yang paling parah terkena dampaknya di India. Model epidemiologi analitik dikembangkan untuk pandemi di mana parameter model tersebut diperbarui untuk secara cerdas beradaptasi dengan kumpulan data baru menggunakan teknik pembelajaran inkremental online adaptif berbasis ANN. Kesimpulannya yaitu, karya ini adalah demonstrasi penerapan dan kegunaan teknik pembelajaran tambahan sebagai strategi pembelajaran mendalam adaptif dalam masalah ilmu data di mana data pelatihan tidak tersedia sebelumnya, tetapi berkembang terus-menerus seiring waktu. Pekerjaan pemodelan dan simulasi dilakukan di MATLAB. Pembahasan selanjutnya, paper 6-10 akan dibacakan oleh Hanif Pratama Huda. Yang keenam adalah Control of COVID-19 System Using a Novel Non-Linear Robust Control Algorithm. Dipublikasikan tahun 2020. Masalah penelitiannya adalah strategi yang diterapkan untuk mengendalikan epidemi COVID-19. Metodenya COVID-19 Mathematical Model Description Variable Transformation Technique Robust Control Algorithm The Most Valuable Player Algorithm. Pembahasannya, strategi rekayasa matematika baru diperkenalkan untuk mengendalikan epidemi COVID-19. Dengan demikian, teori kontrol terlibat dalam mengendalikan epidemi yang tidak stabil di samping strategi lain yang disarankan sampai vaksin diharapkan dapat ditemukan sesegera mungkin. Kesimpulannya, teknik transformasi variabel telah berhasil diterapkan untuk menyederhanakan sistem non-linear COVID-19 agar sesuai dengan prosedur analisis. Yang ketujuh, an algorithm for ramp up of ophthalmic elective surgeries post COVID-19. Dipublikasikan tahun 2020. Masalahnya adalah operasi elektif mata dilanjutkan di tengah pandemi COVID-19. Protokol untuk menguji pasien untuk SARS-CoV-2 penting karena penularan virus. Metode penelitian menggunakan tinjauan grafik retrospektif menganalisis jumlah operasi elektif, hasil pengujian SARS-CoV-2, dan efek hasil positif pada penjadwalan operasi. Pembahasannya di paper ini menampilkan protokol screening yang digunakan institusi untuk menguji SARS-CoV-2. Melaluinya implementasi ditemukan 2 pasien tanpa gejala yang positif SARS-CoV-2 yang mengakibatkan pembatalan operasi mereka. Kesimpulannya, karena kemungkinan status positif COVID-19 pada pasien tanpa gejala dan risiko yang ditimbulkan pada pasien dan staf, kami merekomendasikan pengujian semua pasien tanpa gejala untuk SARS-CoV-2 sebelum operasi elektif. Nomor 8, an algorithm to identify the positive COVID-19 case using genetic algorithm. Algoritma untuk mengidentifikasi positif COVID-19 kasus menggunakan algoritma genetika GABF-CoV19. Dipublikasikan tahun 2021. Masalah penelitiannya, makalah ini merupakan perpanjangan dari aplikasi pelacakan kontak di mana klaster dari pengguna diidentifikasi yang semuanya melakukan kontak dengan terinfeksi COVID-19, tetapi juga setelah mengambil daftar gejalanya cocok dengan orang yang terinfeksi. Metode penelitian dengan mempelajari survei yang komprehensif telah ditentukan bahwa ada beberapa keterbatasan model. Untuk mengatasi kelemahan dari model studi sebelumnya, kami telah mengembangkan pendekatan baru New GABF-CoV19.
Peramalan berbasis algoritma genetika COVID-19 yang akan dapat memperkirakan kemungkinan kasus positif yang baru dan tinggi ditemukan di provinsi. Pembahasannya dalam makalah ini, algoritma baru telah dikembangkan di IPF COVID-19 yang didasarkan pada algoritma genetika. Algoritma ini akan menghasilkan kasus positif probabilitas tinggi sehingga dapat mengurangi penyebaran masyarakat. Kesimpulannya, karya ini telah menurunkan algoritma baru bernama algoritma GAPF COVID-19 di mana input diambil dari cluster yang dihasilkan oleh aplikasi proximity. Setelah itu algoritma genetika diterapkan pada cluster target dari algoritma yang diusulkan adalah untuk mencocokkan gejala positif COVID-19 sabar dengan semua individu dari cluster kedekatan dan ramalan risiko yang terkait dengan individu sebagai hasil telah diuji dengan 15 parameter. Yang ke-9, Estimation of COVID-19 Epidemic Curve Using Genetic Programming Algorithm, dipublikasikan tahun 2021. Masalah penelitiannya adalah menyelidiki kemungkinan implementasi algoritma pemrograman genetika pada kumpulan data COVID-19 yang tersedia untuk umum untuk mendapatkan model matematika yang dapat digunakan untuk estimasi kasus yang dikonfirmasi meninggal dan pulih dan estimasi kurva epidemiologi untuk negara tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini akan disajikan pada bagian ini. Deskripsi kumpulan data awalnya diberikan diikuti dengan deskripsi singkat tentang pengaturan GP khusus penelitian dan deskripsi evaluasi kuantitas solusi kandidat. Pembahasannya dalam makalah ini, algoritma GP akan digunakan untuk mengembangkan model matematika yang dapat memperkirakan jumlah kasus yang dikonfirmasi meninggal dan pulih serta jumlah kasus aktif saat ini tren epidemiologi negara tertentu. Kesimpulannya, dalam makalah ini algoritma GP digunakan untuk mendapatkan deskripsi matematika untuk kasus tegas meninggal dan pulih untuk Cina, Italia, Spanyol, Amerika Serikat, dan untuk seluruh dunia. Yang ke-10, IoT Cloud-based Health Crime Model for COVID-19 Detection and Enhanced Key Nearest Neighbor Classifier Based Approach, dipublikasikan tahun 2021. Perumusannya COVID-19 berdampak parah di seluruh dunia. Pandemi telah menyebabkan banyak kausalitas dalam rentang waktu yang sangat singkat. Metode penelitian ini mengusulkan algoritma Enhanced KNN. IKNN yang tidak secara acak memilih nilai Q, namun itu menggunakan fungsi matematis dari ukuran sampel dataset saat menentukan nilai Q. Pembahasannya, algoritma KNN yang disempurnakan IKNN telah bereksperimen pada 7 set data benchmark COVID-19 dengan ukuran berbeda yang telah dikumpulkan dari cloud data standar dari berbagai negara. Kesimpulannya, hasil menunjukkan bahwa pengklasifikasi KNN yang disempurnakan bersama dengan mekanisme pemilihan fitur berkinerja jauh lebih baik daripada KNN yang disempurnakan tanpa pemilihan fitur. Dan untuk paper yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Ifat Wildan Al-Majid. Tahun 2020. Masalah penelitian mengidentifikasi prediktor kematian COVID-19 di rumah sakit yang menguji serangkaian teknik pembelajaran mesin dengan kemampuan mereka untuk memprediksi hasil yang diinginkan. Metodenya beberapa metode telah digunakan untuk mengembangkan alat dari
bidang